Pemirsa, pameran keliling sejarah dan kepurbakalaan di Lombok Timur disambut antusias warga masyarakat. Kegiatan ini memamerkan ratusan koleksi benda sejarah dan kepurbakalaan berusia ratusan tahun. Pameran keliling sejarah dan kepurbakalaan yang di Museum NTB di Pancor, Lombok Timur disambut antusias warga. Pameran ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat, setiap pengunjung harus lolos screening petugas. Dalam pameran keliling ini dipamerkan ratusan koleksi benda sejarah dan kepurbakalaan peninggalan masyarakat NTB, mulai dari wayang, lontar, keris, uang kertas, dan logam masa VOC Belanda, hingga beragam busana khas Sasak seperti kain tenun Subhanallah yang populer di masyarakat Pulau Lombok. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat dokumen perjuangan pahlawan nasional asal Lombok yang dipajang tak jauh dari lokasi pameran. Banyak sekali yang kita dapatkan terutama di sini ya, terutama kita bisa melihat banyak benda-benda yang ada di masa lampau yang digunakan seperti sapu, termasuk juga ada mata uang dari zaman VOC hingga ke zaman Indonesia mempunyai uang sendiri yaitu 50 sen. Artinya ini sangat bermanfaat untuk... Ya, sangat bermanfaat untuk wisata sejarah terutama karena ini sangat jarang kita temui di Lombok Timur. Dan alhamdulillah hari ini bisa terrealisasi dan kita bisa nikmati dan kilas balik sejarah kita. Pameran yang digelar di kawasan wisata religi Makam Pahlawan Nasional asal Lombok yaitu Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini juga banyak dikunjungi para peziarah yang kebetulan berkunjung ke makam. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Geopark Nasional Maros Pangkep, Sulawesi Selatan memiliki landscape alam yang memanjakan mata. Dan di tempat ini terdapat benteng yang menjadi bukti pernah berdirinya kerajaan Sigeri Rangkep, Sulawesi Selatan. Masih dari Geopark Nasional Maros Pangkep di Pulau Celebes, Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya memiliki lanskap alam yang memanjakan mata, sebuah kawasan geopark juga harus memiliki keragaman budaya agar dapat menyandang gelar sebagai Taman Bumi. Tembok yang berdiri di sisi salah satu lapangan ini adalah salah satu bukti pernah berdirinya sebuah kerajaan di Pangkep, Sulawesi Selatan, Kerajaan Sigeri. Benteng ini dipercaya awalnya berdiri di atas lahan 1 hektar, tetapi kini hanya tersisa kurang dari 1 hektar. Ada hal menarik dari kerajaan Sigeri, yaitu rajanya yang memiliki seorang penasehat yang unik. Salah satu kebudayaan yang masih dijaga di Kabupaten Pangkep ini adalah bisu. Tapi bukan biksu ya, ini bisu, B-I-S-S-U. Penasaran kan bisu seperti apa? Nah, sekarang saya sudah bersama Bisu Eka dan Puang Toa. Bisu Eka, bisa diceritain nggak sih bisu itu sebenarnya apa? Bisu itu adalah calabai, walau tidak semua calabai adalah bisu. Calabai itu adalah seniman Bugis, yang mana pelakunya adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Kalau Puang Toa itu artinya apa? Puang Toa itu salah satu pimpinan bisu. Bergelar Puang Matoa. Ada berapa sih bisu Eka? Jumlah bisu yang ada? Sebenarnya kalau bisu yang lengkapnya itu 41. Jumlahnya ada 41 bisu yang ada. Kalau bisu itu dengar-dengar penasehat kerajaan gitu ya, benar nggak sih? Ya, bisu itu penasehat kerajaan, penyambung lidah raja. Juga merupakan motor daripada jalannya suatu upacara ritual di tanah Bugis. Lalu tumbuh dan berkembang menyebar di 3 kerajaan terbesar Sulawesi Selatan yang meliputi Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu, Kerajaan Goa. Iya, saat berbicara dengan bisu, saya pun penasaran dengan pakaian yang dikenakannya. Kita tahu bisu itu calabai, walau tidak semua calabai adalah bisu. Calabai di tanah Bugis itu adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Jadi kalau di tanah Bugis itu pas sapu adalah pakaian kebesaran laki-laki, penutup kepala. Nah,
Jadi Calaba itu terakhir sebagai laki-laki, jadi harus pakai simbol laki-laki juga. Ditandai dengan Iya. kepala itu. Jadi make up berdandang bagi perempuan itulah jiwa dan perasaannya. Terus bajunya ini belak dada namanya. Belak Pakaian dada. ya pakaian laki-laki. Tapi untuk menutupi dia pakai selendang, itu simbol dari perempuan. Jadi pasangannya adalah keris, yang memakai keris itu adalah laki-laki. Tetapi yang pakai rok adalah perempuan, makanya dia padu-padangkan juga. Terus celana, yang pakai celana itu laki-laki. Celananya laki-laki tapi dia tambah aksesoris lagi di bawahnya supaya dia kelihatan setengah perempuan. Filosofinya dan makna bahwa apa yang dia pakai ini, perpaduan laki-laki dengan perempuan adalah merupakan kesempurnaan. Kesempurnaan. Jadi di dalam ilmu kebisuan itu harus lengkap. Jadi maksudnya itu di segala aspek kehidupan, apa sulapa, timur, barat, selatan, dia punya fungsi dan kegunaan. Ya, ini baju bodo. Baju bodo itu kalau sebenarnya bahasa Makassar, bodo itu artinya pendek. Kalau di Bugis namanya baju ponco. Nah, ini biasa dipakai putri bangsawan Bugis kuno. Jika Anda bingung mencari tempat wisata untuk mengisi liburan, destinasi wisata air terjun Babak Pelangi di Lombok Tengah bisa menjadi referensi tujuan wisata. Di objek wisata ini pengunjung akan dimanjakan dengan kesejukan hutan yang masih alami. Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terkenal akan destinasi wisatanya, terutama keindahan pantai yang menghipnotis para wisatawan. Selain pantai, dua andalan destinasi air terjun, yaitu air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu, juga ikut serta menjadi daya tarik dari daerah ini. Namun siapa sangka, selain dua air terjun ini, ada satu air terjun yang belum banyak orang mengetahui keberadaannya, yaitu air terjun Babak Pelangi. Keberadaan air terjun Babak Pelangi di tengah hutan belantara di Dusun Derante, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Untuk menuju air terjun, pengunjung akan melewati hutan yang dikelilingi pepohonan dengan jalan setapak yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sepanjang perjalanan, mata pengunjung akan dimanjakan dengan kesejukan pemandangan alam di tengah hutan yang masih asri dan terjaga. Alhamdulillah setelah kita lihat dari kebun bawah kami itu luar biasa. Yang tadinya yang dari rumah agak kusut-kusut setelah sampai sini fresh gitu, agak segar dan suasananya masih alami. Dari lokasi parkir, pengunjung harus berjalan menuruni anak tangga untuk menuju lokasi air terjun. Lelah perjalanan Anda menembus hutan akan terbayar setelah sampai di lokasi air terjun dengan keindahan panorama alam yang menakjubkan serta sejuknya udara sekitar. Nah, jadi untuk Anda yang sedang bingung mencari tempat wisata untuk mengisi liburan, mungkin wisata air terjun Babak Pelangi dapat menjadi referensi liburan Anda. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan, iNews melapor. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.